Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Pangidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Saudara lihat, yang kedua, merubah kepribadiannya. Bayangkan, dia bilang, lu tuh isi pendeta, tertawa tuh jangan ngakak. Padahal ini kalau dia di rumah, dia pun tertawa. Langsung rumput yang kuning jadi hijau. Karena freshnya luar. Begitu menikah dengan suaminya, beta nih bos, eksekutif. Lu tahu kan? Jangan tertawa sembarangan. Akhirnya saudara tahu, kalau jiwa itu tidak bisa dilepas keluar, dia masuk ke dalam. Masuk ke dalam tuh paling tidak kamu 50 tahun jarawat tumbuh di sini. Kalau tidak kanker di kandungan. Kalau tidak mah, insomnia, migrain, susah tidur. Dan lain-lain picek di prodia, nanti dikasih tahu semua. Gara-gara galau apa yang terjadi. Bayangkan saudara, saya model kayak begini lalu jemaat bilang, Pak John ke belakangnya aneh-aneh ya. Pak John harus kembali seperti dulu. Anda mau merubah saya? Oke. Bagaimana saya juga rubah saudara? Kita saling merubah. Rambut panjang, potong. Rok pendek, pakai selimut. Yang sampai sini, pakai semua. Ini yang pakai jilbab semuanya, tutup. Lu rubah beta, jangan rubah lu juga. Saudara lihat, apa yang terjadi gereja ini? Ini dalam gereja. Nah, kalau dalam rumah tangga? Tadi kita omong kepada orang bujang. Nah, dalam persahabatanmu bagaimana? Yang bujang-bujang. Datang ke pesta, ceweknya ini suka tertawa, tapi kalian tahun cerita lucu pun dia terakhir orang datang. Kenapa? Karena tertawa bikin malu dia bos. Akibatnya orang tidak berani ekspresikan kepribadiannya yang ekstrovert, yang keluar tuh dijadikan introvert, pendiam. Akibat dia pendiam tadi tuh keluar di sana sini, keluar sana sini, dan terakhir dia pendompet bocor. Karena tidak bisa lawan, dia belanja semua yang dia belanjakan. Soalnya dia bilang, nanti suami yang bayar kan? Saudara, ini kau bicara soal orang bujang. Sorry tadi. Saudara lihat, akibatnya apa? Pasangan coba mendesain merubah pasangan. Bagaimana Anda menikah dengan orang-orang yang kamu bukan yang kamu inginkan sebenarnya. Itu namanya kepala satpam, Pol PP, kepala rumah tahanan. Istrinya jadi tahanan rumah, dia menjadi apa? Kepala tahanan rumah. Kenapa? Lu harus begini. Ingat kalau pesta makan jam lele mie di sini. Istri bilang kepada suami, mie itu apa? Itu karbohidrat dan perlu buncit. Omong sembarangan suami begitu. Hanya suami maha beta pi belakang loh. Isi ikut pi belakang juga saudara. Dia pi tangkap Andia ini ya. Juga isinya suami habis begini. Lah beliau ondor. Semantin kursi naik selalu. Lah beliau ondor. Dia takut. Dia ondor. Tapi kan sudah luka toh kawan. Di pesta kekasih sahabatnya waktu di SMA berjuang dulu. Jadi saudara jangan coba merubah. Tetapi kalau diusulkan, pendeta bilang, jemaat, Pak pendeta tolong begini pas waktu, oke. Poin 20 bikin 3, baik, nanti saya bikin. Makanya hari nanti 3 saya kasih tahu. Daripada 20 nanti lari lewat. Tapi Anda tidak bisa, jangan Pak pendeta, kalau mau khotbah pengajaran nanti hari Rabu sah. Itu seperti begini, Pak Marcel jangan kasih habis untuk tunas bangsa, nanti kursus baru kamu kasih. Nah sama juga saudara yang kasih. Suami atau pasangannya ini rubah. Akibatnya apa? Koreksi untuk merubah perilaku itu oke. Beta mau supaya pasangan jangan merokok, jangan minum mabok. Kalau bisa tato-tato dihapus, kan tidak apa-apa. Lalu ini sudah
everlasting tato. Sudahlah, nggak apa-apa. Sudah pakai baju ghost di sini saja ya. Itu kan ya nasihat yang baik. Kamu biasanya piara ayam. Oke, piara ayam. Apakah ada taji-taji? Iya, kalau bilang iya. Mainnya berapa? Kamu pemain ya? Nah, tanya begini, jangan takut dia marah daripada dia minta putus. Lebih baik dia minta putus daripada selalu uang lipstick, dia pakai taji ayam. You understand? Lihat di sana bilang ya. Kalau nasihat saya, nasihat suami, Pak, kalau tidur itu kalau bisa beta duluan, Pak ya. Kok kenapa? Berapa malam nih beta dokter resistensi, darah rendah. Kenapa? Kalau Bapak sudah duluan, pohon rata semua. Itu pun sampai jam 7 pagi. Jam 7 pagi kenapa? Dia pakai bahasa Inggris, snoring. Kalau dia suaminya buka cepat, snoring apa? Ngorok. Aduh, Mama maaf ya. Oke. Jangan main malam. Dan Mama, siapa yang tidur duluan? Lalu istrinya di sana, mari kotong tidur duluan, sama-sama. Dua-dua ngorok tapi hilang di sana. Bagus. Jadi nasihat, Pak tolong itu kalau tua begini, tolong RW kas kurang, baminya kas kurang. Ada suami, dulu saya itu brewoknya panjang, 4 tahun baru Imes yang menangkan saya, saudara kasih. Tiap kali, padahal saya ganteng waktu itu, saudara kasih, pakai brewok. Karena pertama, simple aja kan. Tapi ini, Pak tolong cukup. Sutradara bilang, ini penggarong atau apa? Akhirnya saya cukur. Tapi ya, saya mau begitu. Itu kan untuk baik, toh. Makanya beli cukur kan, kok hanya beli satu, kok cukur mahal mah? Enggak apa-apa. Lalu apa nasihat lain? Sayang, tolong jangan sama lo jangan kredit sampai lipstick, jipit, bandol, kredit semuanya. Lu bertobat kalau sampai menikah dengan kamu. Ancam sebegitu. Dia bilang, oh ya lebih bagus. Besok lu punya uang bangun rumah masih ada. Tidak ada yang bilang amin juga. Sana orang bujang sana apa-apa. Kenapa? Karena suami banyak tidak bisa bikin apa karena istrinya royal. Nah, dari bujang-bujang kasih tahu. Kadang-kadang saudara cewek-cewek itu bangga kalau suami atau cowoknya ajak dia makan di luar. Senin makan di bakso malam, Rabu makan di bakso sehati. Wih dia bangga. Cerita, wih mama, beta suami ini traktir beta. Malah habis gerende so siap makasih beta makan daging babi di bawah sana. Kamu sementara ditipu dengan kemiskinan yang nantinya tapi mulai rasa dari sekarang dengan makan enak dan lain-lain sebagainya. Oke? Nah, jadi aspek kepribadian sebagai rasa dan logis itu bawaan seorang, tidak bisa diubah, extrovert, introvert. Bayangkan saudara, kita menikah dengan orang yang kita kungkung siang dan malam. Itu kan kepala tahanan rumah. Sehingga waktu menikah 10 tahun video call oleh kawannya. Halo, namanya cewek. Waktu buka video, lu suka nenek begini. Dia biasa di mana-mana. Suami bilang pisana nanti. Cemburu itu wajar. Kalau cemburu buta itu kurang ajar. You understand? Suaminya cemburu. Bahkan isinya buang makanan babi, dia cemburu dan babi. Potong selalu nanti. Saking cemburu buta kurang ajar betul ini suami ini. Masa isi buang makanan babi saya dia bunuh selalu lu ganggu bepu istri. Cemburu itu bakal. Nah, ini yang namanya posesif. Namanya apa saudara? Posesif. Saya pernah dengar cerita saya mengaku saya jengkel waktu itu. Ini cerita PNS semua di satu kota, di satu negara. PNS lah satu kota satu negara lah. Don cerita begini. Bla 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 bla. Wih, dia istri itu kepala sud, dia suami itu kepala dinas sama dia. Dia suami baru di luar sedang tanya. Dia bilang, Papi man. Dan siapa? Dia bikin apa? Dia ada bawa HP ke sana. Bayangkan. Pas beta ada kalau beta jawab, kalau beta di situ dia Papi mana? Pak sudah dimakan oleh setan. Saya sampai emosi, saya bilang begitu. Oh ini posisinya minta ampun. Ini kepala suami, kepala dinas, kepala sud.
di kamar tidur kok kau bawa sampai dalam rumah sakit lah, dalam kantor. Wih, saya dengar begitu, saya jengkel, kan posesif. Ini mau pergi mana? Mau kemana? Dia mau pergi kandang babi, lu mau bantu ke seperti mana sudah? Posesifnya minta apa? Ada telepon siapa tuh? WA bilang apa tuh? Mana periksa? Nah WA itu kan tergantung. Ada di mana? Oh, kan ada di mana? Kan tergantung dari pembaca. Nah, pas yang SMS itu kan perempuan. Dan ada di mana nih? Kan ada di mana? Kan tergantung. Lu ada dengan siapa tuh? Kan tergantung dari pembacaan saja kan? Nah itu. Jadi kalau dia nasihat, sudah sayang, kalau sekarang kamu masih bujani, papanisasi terus-terus ya sudahlah. Nanti beli saya itu krol tuh malam roll memang rambut ya. Jangan setiap minggu lu pisalom kan mahal juga kan. Beson mau. Nah itu, lu son mau, bete son mau. Kenapa? Lebih baik sekarang ketimbang nanti besok pakai setrika, pakai ini semua sampai pergi gereja terlambat. Karena papanisasi, kristenisasi, istrinisasi semua saudara kasih. Oke, kepribadian. Kamu harus bisa terima apa adanya. Ada orang bilang begini, coba kita lihat videonya. Ya ampun, kamu ngapain sih makan kayak gitu? Itu kan nggak sehat makanannya. Yaudah nih, kamu harus beli pakai uang aku, beli makanan yang sehat. Aku nggak mau tahu, kamu harus sehat pokoknya. Ya ampun, kamu ngapain sih nyapu? Aku nggak mau tahu, kamu harus istirahat dengan total. Ntar aku cari pembantu, kamu nggak boleh capek pokoknya. Ini lagi, ini baju ngapain sih dipakai gini? Beli baju baru sana. Ngapain kerja kayak gini lagi? Kamu mau kemana sih malam-malam gini? Aku mau pergi yang sama teman aku. Udah ada janji soalnya. Kamu malam gini mau pergi sama teman kamu? Gak tau kamu yang jam berapa? Ya udah, itu di situ udah terparkir mobil aku. Kamu pergi naik mobil aku, nggak mau kamu sampai kenapa-kenapa ya. Oh iya, kamu udah sampai kabarin aku juga, oke? 세상에 소리 질러 I love you 너 사랑한다고. Itu kasar yang baik. Itu apa Marcel? Itu apa ibu-ibu? Wih, beb suami kalau dia marah, tapi marah habis cabut dompet, marah habis cabut HP, wih, mantap. Bekaya dia miskin. Saudara lihat, entah benar atau tidak, tapi saudara lihat, kepribadian Anda menikah dengan seseorang yang harus bayang. Makanya saudara, kenapa orang sakit sana sini, kenapa? Karena dijajah dalam rumah. Saya pakai begini misalnya, ini mau pakai untuk siapa? Ya untuk kamu dan ya untuk jemaat yang lihat. Oh, ya kalau itu ya. Kenapa? Ya saya mesti berbenah diri saya. Kita mesti terima, ekspresikan. Kadang-kadang suami, oke, yang berikut, ini yang ketiga. Kamu cepat, mau berakhir. Tidak diberikan kebebasan untuk apa? Bersosialisasi dan melakukan hobi. Menikah dengan beta itu doa puasa Daniel. Sampai suami mau sontok puasa. Sampai anak pertama nama puasa. Nomor 2 nama Daniel. Panggil semua puasa Daniel. Siap bos. Isinya rohana sekali. Hobi. Nah saya ini hobinya apa? Duduk diam-diam, santai-santai, tenang-tenang. Nah kalau isi saya berbeda, selalu ada di samping. Pak dari mana? Ada di sini. Tapi saya mesti belajar. Kadang-kadang saya kasih tahu, minta waktu, me time, minta waktu beta mau santai. Kita mesti ngomong. Kita nggak bisa bilang, dembeta tuh harus begini. Nah, bayangkan sudah, dembeta akhirnya apa? Kau tempuh isi menikah dengan tahanan. Suami menikah dengan tahanan. Isi menikah dengan tahanan. Tahanan rumah. Gak boleh ini, gak boleh itu. Isi suka taman, isi suka bunga, oke kita bikin. Isi suka suami, ada suami-suami juga suka piara ayam. Bagus piara ayam. Tapi ingatkan ya papa, ini piara bagus. Tapi jangan berkelanjutan tuh dong fighting ya. Pakai bahasa Inggris pas suami itu fighting dia tanya Pak John, BP bilang fighting ayam itu apa? Nanti bataja ayam bu. Bataja ayam ama.
Biar dia piara ayam. Saya piara ayam banyak. Saya kasih tahu. Kalau mau potong, tolong foto kirim ke saya. Saya setuju baru potong. Tinggal posting. Ini, saya bilang ya. Ini, iya. Kenapa? Kan itu hobi. Saya kan suka piara-piara ayam begitu. Nggak bisa bilang. Pokoknya taman saja. Ayam jangan. Nggak bisa begitu. Harus fair. Hobi. Tapi ada hobi juga yang suaminya hobi piara ular berbisa. Piara hantu. Burung hantu. Sampai isi belakangan ini tidak pernah ke kamar mandi. Kenapa? Begitu kalau ada hantu di situ. Karena suaminya enjoy sekali. Bayangkan, ada hantu, ada ular semua di situ. Nah, itu harus bertobat, berhenti itu, ganti. Nah, itu hobi-hobi yang miring-miring, hobi-hobi yang keseluruhan banyak-banyak itu dikurangi. Motor belum ini semua beli motor. Kenapa hobi? Ya jangan. Jadi hobi-hobi yang merugikan itu isi bisa cut down. Putuskan itu. Tapi kalau dia senang-senang dengan kawan-kawan, kenapa? Karena folder isi dengan isi itu berbeda. Folder suami dengan kawan itu berbeda, betul kan? Isi bisa bilang, Pak, kalau mau senang-senang dan beta sah. Iya, lu tuh kan isi, itu kan kawan, beda folder. Coba, isinya politik, saudara cari cinta di sana nggak ada dapat. Tapi sogok ada dapat, karena foldernya sama semua. Sogok dan politik semua itu jadi satu. Kalau memori, sweet memory, nah di situ ada cinta. Foldernya berbeda. Kadang-kadang kita tidak mau, pokoknya, apalagi kalau isi yang kolerik, yang dominan, pokoknya beta, mau jadi apa jadi. Nah suami juga kalau mau jadi apa jadi sudah. Akhirnya jemaat, isi anak semua, keluarga semua terasa rambut yang lurus jadi keriting semuanya. Karena atmosfernya. Anda hobi adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan taruh dalam seseorang. Begitu Anda membunuh hobi seseorang, maka terjadi kemerosotan kebahagiaan. Semoga jangan lupa itu tadi. Kemerosotan kebahagiaan suami. Kenapa? Waktu video call dengan teman-temannya, weh, kok lu kesan saya dengan usia begini mata lu kan mana nih? Andia, lu tahu itu satu tahu di belakang kok. Dia kalau lu dia datang, langsung langsung biasa-biasa. Oh, kenapa kok tiba-tiba lu misalnya dia tipu dia bukan lobat. Omong kosong lagi, tipu lagi saudara, takut istri lagi. Kenapa? Karena istrinya mau monopoli semua. Tapi kalau istrinya main HP berjam-jam tuh suaminya bisa omong kok. Tidak bang, bisa omong kok. Nanti seminggu depan, omong apa lagi yang kemarin dulu tuh? Suami rasanya rendah sekali. Padahal dia uang tuh besar semuanya. You understand? Hobi. Coba katakan hobi adalah kebahagiaan saya. Katakan. Jadi kalau istri lagi bikin hobi-hobi lu yang korek-korek, dia dianggap atau dia lempar. Datang teman mah, apalagi mah, cepat su, apalagi mah. Nanti dia bantu, cepat su, lu di sana, lu jangan, nanti lu jangan senang beta. Nah itu lebih repot lagi kan. Jadi 3 ini saudara kekasih. 3 ini kalau ada dalam rumah tanggamu, bukan bujang sekarang. Kalau 3 ini ada dalam rumah tanggamu, you are heaven. Nah, saya baca ayat ini untuk menjadi jawaban. 1 Petrus. Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar. Sikap yang benar. Oke? Bagaimana sikap yang benar? Sikap yang benar ditulis di sini. 1 Petrus 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, surga. Jawab saya. Tujuan imanmu surga. Kaya. Populer. Tujuanmu apa? Bukan kaya, bukan populer. Tapi berapa banyak yang suami kejar kekayaan, istri kejar kekayaan, kejar jabatan, kedudukan. Akhirnya jiwanya merana. Tidak pernah selamat jiwanya. Kaya, tapi jiwanya merana. Hidupnya merana, ganteng tapi merana. Keselamatan jiwamu, keselamatan itu artinya apa? Coba kita lihat, come on. Baca bersama saya, 2, 3. Sehat dan utuh. Dia bisa dengar. Tes 3 ini.
Kalau kamu bisa menerima menggelekarnya suami punya tertawa, istri punya tertawa keberadaan istrimu, wonderful. Yang kedua, kalau kamu bisa, oke, saya terima kamu punya kepribadian yang seperti ini. Omong tuh rame-rame, ribut-ribut, tukang menangis ini, oke, you are as you are, I love you, ha. Aku mencintai engkau sebagaimana adanya, kamu suka pelecet, suka berteriak, suka tertawa, hahaha. Dan yang ketiga, I like your hobby, can I join? Saya suka hobimu, bisa saya join dengan kamu. Kalau itu ada, you are happy man and woman. Amin. 3 ini ukur. Izinkan roh Tuhan. Mari dengan sebentar. Saudara, keselamatan jiwamu seperti ini. Dengar. Sambil ini kita akan lihat tulisan ke depan ini. Saya ajak teman-teman kita. Yaitu apa? Anda harus bisa melewati sebuah proses yang namanya mengucap syukur. Come on. Mengucap syukur. Mengucap syukur artinya ada sebuah harapan kebaikan yang menyertai keterpurukan. Belajar memaknai peristiwa sedih, kecewa, jengkel, marah, sakit hati, dan lain-lain. Belajar memaknai agar nantinya di kemudian hari engkau menjadi pribadi yang bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan dari semuanya itu. Kemudian ada kata ini, saudara, yang namanya asih. Jiwamu akan selamat, utuh dan sehat kalau kamu punya asih. Asih artinya apa, saudara? Pemenuhan jasmani. Dikasih makan, kasih pakaian, tapi juga asuh. Asuh artinya apa? Kebutuhan biologis. Kamu dirangkul, kamu dipahami, dimengerti, diasuh, diberikan kesempatan untuk menjadi apa adanya. Tapi yang ketiga ini, saudara, namanya asah. Asah artinya apa, saudara? Pembentukan mental dan karakter. Lalu hasilkannya apa? Bibit, bebet, bobot yang berkualitas. Nah, sekarang asuh, asih, dan asah. Yang Anda perlukan hari ini, yang saya perlukan adalah asah. Apa, saudara? Asah. Saudara tahu asah? Orang besi menajamkan besi. Jangan orang. Suami menajamkan istri. Pasangan saling apa? Itulah sebabnya saya pakai tanda kutip. Tuhan bisa meminjam, tanda kutip, suami untuk mengasah istri. Sekalipun melewati keburukan-keburukan. Ibu Ani Pangela ditinggalkan oleh suami, pergi dengan perempuan lain 10 tahun. Tapi Ibu Ani menerima Pak Samintan punya keadaan itu sebagai asah. Mengasah dia, berkali-kali dia datang ke sini dalam keadaan stres, galau, gelisah. Tapi pada akhirnya 10-11 tahun dia menemukan bahwa asah membuat dia wanita yang kokoh dan bisa membawa suaminya kembali berdiri di depan mimbar. Asah. Kadang-kadang Tuhan meminjam anak untuk mengasah engkau yang melahirkan dia, untuk mengasah engkau yang punya turunan di dalam darah anak itu. Kadang-kadang Tuhan mengasah mantanmu untuk bersikap membuat engkau jengkel dan marah. Tapi engkau berkata, terima kasih Tuhan untuk, jawab saya, terima kasih Tuhan. Tidak ada yang berani bilang ya, oke. Saya bilang, terima kasih Tuhan untuk mantanku yang kadang-kadang menjengkelkan. Tapi saya percaya yang di samping saya ini lebih dari segala-galanya. Tuhan pakai mantan, Tuhan pakai apa lagi saudaraku yang kasih? Ada banyak yang lain. Tuhan bisa pakai kepala bosmu di kantor. Memindahkan engkau bukan pada tempatnya. Untuk mengasah mentalmu. Supaya engkau berani berkata, walaupun bagaimana, hasil keringat sendiri. Amin saudara. Supaya engkau tidak korupsi. Karena Tuhan memakai bosmu. Atau mungkin di luar rata sana, Tuhan pakai teman baikmu yang pernah engkau tolong dia waktu susah. Tiba-tiba dia berubah. Membuli engkau.
membuat status-status yang menjengkelkan engkau, Tuhan meminjam mereka untuk mengasah engkau. Kadangkala Tuhan meminjam saya, John Patrice Vanggidai, untuk mengasah. Siapa di sana yang mendengar? Jemaat lagi, enak lagi. Mengasah siapa di sana? Dia, ada sebut nama masing-masing lah. Dengar, Tuhan memakai saya untuk mengasah Anda. Dan juga Tuhan memakai Anda sekalian untuk mengasah saya, mengasah istri saya, para penatua. Khususnya yang 2 orang. Diasah. Plak, plak, plak. Kadang-kadang kita ada omong deh orang begini, dong datang cium semua sampai di UMC, dong lari lewat. Wih, betapanya diasah, itu bukan diasah, itu diparut. Dan saya ada lihat lagi di sana. Saya juga tambah, sudah parut lagi, dibanting itu parut lagi. Baru dia tanya, Pak John mau saya parut lagi? Saya bersyukur karena di situ saya memaknai. Memaknai saya apa? Terima kasih Tuhan. Kalau saya di Australia, di Amerika, tidak mungkin membuat saya begitu. Tapi kalau di jemaat ini Tuhan pakai untuk begitu, saya tahu saya menjadi pribadi yang diasah. Saya katakan amin. Haleluya. Jadi sekarang sebelum kita pulang, mengucap syukur buat momen kamu diasah. Oke? Mari kita hening sejenak. Kartasis adalah sebuah keadaan melepaskan emosi-emosi yang negatif, jengkel, marah, sedih, kecewa. Itu kartasis. Nah, kesempatan siang ini saya mau supaya kita datang di hadapan Tuhan, mencurhat isi hati kita kepada Tuhan. Dan kalau saudara mau tulis di kertas, nanti pulang tulis. Habis itu saudara, kertas itu bisa dirobek-robek dan buang ke dalam WC. Jangan tulis habis, simpan di situ. Karena dengan menulis, Anda sedang mengungkapkan semua yang luka. Buang dengan iman, tanda bahwa Anda menyelesaikan semua masalah. Mari bersama katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat saya mengalami kehidupan. Buat saya mengalami. Come on. Buat saya mengalami kehidupan. Saya mengalami kehidupan. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup. Jujur. Jujur. Banyak kali saya kecewa. Banyak kali saya kecewa. Putus asa. Jengkel dan marah. Rasanya tidak berarti hidup ini. Rasanya tidak berarti hidup. Terluka. Tertolak. Dihina. Ditinggalkan. Disepelekan. Tapi hari ini saya sadar. Engkau penerima saya. Engkau menerima saya apa adanya. Terima kasih Tuhan. Saya berterima kasih untuk orang-orang yang Tuhan izinkan mengasah hidup saya. Apakah dia suami, istri, orang-orang yang rohani di samping saya, teman di pekerjaan, kaum keluarga, orang-orang yang Tuhan izinkan saya diasah. Maafkan saya Tuhan. Seringkali saya jengkel dengan mereka, saya dendam dengan mereka, sehingga seringkali saya sakit di badan saya, di kepala saya sakit, di mata saya sakit, saya tidak memiliki rasa aman. Tapi hari ini saya datang kepada Tuhan. Ini saya Tuhan, aku milikmu. Engkau mengasihi saya tanpa syarat. Saya belajar mengasihi tanpa syarat, untuk mengharapkan sesuatu kembali. Hari ini Tuhan, saya datang kepada Tuhan. Tarik nafas panjang. Katakan terima kasih Tuhan. I'm here. Saya dipulihkan. Keselamatan jiwa saya terjadi. Thank you Lord. Amen.